Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Beta Jafran. Dan kali ini kita akan membahas tentang di sini akan terus membahas untuk pakan yang dapat dibudidaya dalam rumah. Dan di kali ini kita akan mencoba tutorial dan membuat infusoria dengan 3 bahan berbeda, teman-teman. Dan bahan yang pertama ini kita gunakan kulit mentimun ya, teman-teman. Tapi tetap menggunakan nanti magic powder 2 in 1 ya. Yang saya pakai adalah magic powder 2 in 1 yang 20 gram. Kemudian bahan yang kedua kita menggunakan dari daun ketapang kering. Dan ketiga kita gunakan daun pisang kering. Tetap menggunakan juga air bekas ikan 1 minggu atau lebih, akan lebih baik dan mempercepat timbulnya si infusoria ini. Kita gunakan 3 toples kosong ini ya, 3 toples 2 liter. Nanti kita isi masing-masing bahan-bahan ini, teman-teman. Jadi nanti kita bisa lihat perbedaan kelebihan dari bahan-bahan yang ini, masing-masing bahan, atau ada juga kekurangannya apa, nanti akan saya coba beri kesimpulan ya di akhir video. Iya. Nah, yang pertama kita akan masukkan daun pisang kering ini ke toples yang pertama. Kira-kira aja teman-teman ya, kalau saya menggunakan segitu aja, teman-teman bisa menggunakannya lebih atau lebih sedikit juga nggak apa-apa, teman-teman. Nah, toples kedua kita masukkan lagi daun ketapang kering. Saya menggunakannya segini, kira-kira ini ada 4 atau 5 lembar. Saya masukkan. Kemudian kita lanjut lagi ke daun, ini buah timun yang kita ambil kulitnya aja, teman-teman. Jadi nggak perlu menggunakan yang dalamnya, yang putih-putihnya, kita gunakan kulitnya aja. Kenapa menggunakan kulitnya aja? Karena kalau kita gunakan yang dalam bagian dagingnya, itu hasilnya kemungkinan nanti bukan infusoria yang keluar, akan keluar alga ya, teman-teman. Dan itu alga itu buat pakan si Daphnia magna bisa, Virus bisa, Artemia bisa. Jadi beda nanti hasilnya ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana banyaknya, apakah lebih banyak dari daun pisang atau kayak daun ketapang atau kulit mentimun ini, nanti kita bisa lihat di akhir video. Oke. Nah, langsung kita masukkan di sini setengah air ya, teman-teman. Setengah dari toples ini, kurang lebih 1 liter air. Nggak usah terlalu penuh dulu untuk pengkulturan pertama ini, kita gunakan cukup setengahnya aja dulu, karena kita di sini membutuhkan pembusukan dulu, teman-teman. Kita harus memaksimalkan pembusukan di setengah airnya ini dulu. Nanti selanjutnya bisa ditambah airnya di hari kedua. Di hari kedua bisa ditambah agar nanti bisa pembusukannya maksimal di airnya, teman-teman. Iya. Oke, kita coba masukkan dulu airnya setengah aja, cukup 1 liter, kurang lebih 1 liter ya, karena ini toples 2 liter. Jadi untuk mengkultur infusoria ini sebenarnya banyak ya bahan-bahan yang bisa digunakan, teman-teman. Tapi di sini saya coba 3 aja dulu ya. 3 dulu. Saya menggunakan kulit dari mentimun, kemudian daun pisang kering, dan daun ketapang kering. Bisa juga menggunakan daun pepaya, bisa juga menggunakan kayu secang, dan lain-lain. Masih banyak lagi sebenarnya, teman-teman. Nah, setelah sudah dimasukkan air semua, kita lanjut menaburkan magic powder 2 in 1 ini merata ya di permukaan air, aja, teman-teman. Kita ratakan di permukaan air. Magic powder 2 in 1 ini juga bisa langsung diberikan kepada burayak yang baru menetas dengan cara setipis mungkin memberikannya, teman-teman. Tidak boleh terlalu banyak. Dia cukup seujung kuku, kemudian ditabur aja. Itu emang nggak kelihatan nanti di
wadah pembesaran burayaknya, tapi itu akan dimakan oleh burayak ya. Tidak dianjurkan penggunaan terlalu banyak karena dia takutnya menimbulkan infusoria yang terlalu banyak. Setelah itu infusoria itu akan mengikat si burayak dan akhirnya burayak mati, nyangkut di infusoria itu teman-teman. Jadi magic powder 2 in 1 ini bisa digunakan langsung, bisa juga untuk membuat infusoria. Sombong amat. Infusoria juga bisa menggunakan bahan seperti pelet ya teman-teman. Pelet juga bisa, tapi mungkin agak lama ya menggunakan pelet dibandingkan dengan magic powder 2 in 1 ini, karena magic powder 2 in 1 ini sudah kita fermentasi terlebih dahulu teman-teman, ada bahan tambahan. Nah ini dia penampakannya setelah kita masukkan magic powder 2 in 1. Nah setelah ini kita bisa simpan di tempat yang sejuk, dan gelap teman-teman. Kalau bisa yang gelap untuk infusoria ini. Nah, infusoria akan timbul jika tempatnya sejuk dan memiliki kegelapan yang sangat gelap ya, tanpa ada cahaya. Nah di sini saya menyimpannya di dalam akuarium kosong ini. Nah, bagaimana untuk memaksimalkan dari kegelapan yang akan kita gunakan adalah menggunakan kantong plastik hitam. Kita tutup aja. Ini juga dapat mencegah agar jentik nyamuk tidak bersarang di situ ya, teman-teman. Jadi kita tutup menggunakan plastik. Ini plastiknya bisa teman-teman masukkan kemudian diikat dengan plastik, diikat dengan karet kemudian diberi lubang, atau bisa seperti ini aja teman-teman. Sebenarnya mudah untuk membuat infusoria ini ya teman-teman. Yang sulitnya itu saat pemanenan. Di sini sudah di hari ketiga, dan di hari kedua kemarin sudah saya tambahkan air ya teman-teman. Saya tambahkan airnya agar pembusukannya itu maksimal ya. Oke. Kita lihat di sini ada yang sebelah kiri itu menggunakan kulit mentimun ya yang kemarin, kemudian yang tengah ini kita menggunakan daun ketapang kering, dan yang sebelah kanan ini kita menggunakan daun pisang kering. Nah untuk warnanya pasti berbeda ya teman-teman. Nah kalau yang kiri untuk mentimun ini warnanya agak hijau tua, kemudian ada coklat di daun ketapang ya, coklat kehitaman, dan daun pisang ini coklat warnanya. Kita nanti bisa menyimpulkan lebih banyak mana ya untuk menimbulkan infusoria pada 3 bahan yang kita masukkan kemarin. Nah langsung aja kita coba lihat di toples yang pertama ini, kulit mentimun. Biasanya untuk infusoria dia sudah timbul itu terlihat dari permukaan air yang nanti akan menimbulkan lendir teman-teman. Lendir itu sebenarnya adalah infusoria yang berkumpul. Jadi kita bisa mengguncangkan toplesnya dan kita lihat ya di situ menggunakan senter. Nanti jika teman-teman bisa melihat lebih dekat dan melihat juga di situ ada pergerakan nanti teman-teman. Nah itu yang bergerak itu adalah infusoria, dan akan semakin banyak untuk infusoria ini dari hari ke hari. Biasanya dari hari ke hari akan semakin banyak sampai dengan 6 hari ya, akan makin banyak tuh teman-teman. Tapi bau ya pasti untuk mengkultur infusoria ini pasti akan bau. Nah ini menggunakan daun ketapang, teman-teman bisa lihat ya di situ kita menggunakan daun ketapang. Di 3 hari sudah banyak infusorianya tuh, udah mulai banyak. Ini mah udah bisa ya diambil aja, untuk burayak udah bisa. Tapi jangan khawatir, nggak akan habis, besok akan ada lagi, akan bertambah banyak untuk infusorianya.
Kemudian kita lihat yang daun pisang kering. Nah, di daun pisang kering ini akan membentuk seperti ada getahnya ya teman-teman, dia akan terlihat getahnya itu. Nah, ini sebenarnya berbahaya nih untuk burayak teman-teman, karena getahnya ini dapat mengikat burayak ya. Ngerinya tuh si burayak akan terikat di getah itu, kemudian nggak bisa lepas dan mati. Nah, jadi di sini teman-teman bisa nyimpulin sendiri deh. Kesimpulan dari saya tentang pengkulturan infusoria dengan 3 bahan ini, ketiga bahan ini bisa digunakan untuk mengkultur infusoria dan masing-masing bahannya juga memiliki kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Yang pertama akan kita bahas untuk kelebihan mentimun. Selain dapat memunculkan infusoria, juga memunculkan alga sebagai pakan budidaya Artemia, Daphnia magna, fairy shrimp, dan kutu air dengan cara langsung disiram ke tempat budidaya pakan hidup tersebut. Kemudian kita masuk ke kekurangannya dari mentimun. Air akan terlihat keruh sehingga sulit untuk memanen infusorianya. Kemudian kelebihan dari daun ketapang kering adalah dapat memunculkan infusoria lebih cepat dan banyak pada hari ketiga proses pengkulturan, sehingga dapat langsung dipanen untuk pakan burayak usia 4 hari. Proses pengkulturan masih berjalan dan akan semakin banyak infusorianya di hari berikutnya. Kita ke kekurangannya dari daun ketapang kering adalah dapat menimbulkan minyak di permukaan air jika daun ketapang tidak maksimal saat pengolahannya. Lanjut lagi ke kelebihan daun pisang kering. Dengan menggunakan daun pisang kering ini, air akan terlihat lebih jernih. Infusoria juga mulai banyak timbul di hari ketiga walaupun tidak sebanyak daun ketapang kering. Penggunaan daun pisang kering sangatlah bagus digunakan pada kolam-kolam luas pembesaran burayak, karena dari hari ke hari infusoria akan banyak bermunculan dari getah yang mengalami pembusukan. Dan masuki kekurangannya, daun pisang cenderung akan mengeluarkan getahnya pada air yang dapat berbahaya untuk burayak ikan cupang dalam kolam pembesaran burayak yang berukuran kecil dengan air sedikit. Walaupun penggunaan daun pisang kering ini banyak digunakan para breeder-breeder besar dalam kolam luas. Jangan lupa like, comment,